Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Sukacita sekali aku bisa menjumpai kalian, teman-temanku dimanapun juga kalian berada. Apa kabar? Semoga selalu sehat, cerah ceria dan juga semakin memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Aku bernama Stella Wijaya. Kali ini renungan aku berjudul Hormati Ayah Ibumu. Kitab Yesaya 45 ayat 9 sampai dengan 12, judul perikopnya, Tuhan adalah pencipta. Firman-Nya ya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan, syukur pada Allah. Renunganku kali ini berjudul Hormati Ayah Ibumu. Ini secara universal maksudnya, tidak spesifik pada ayah atau ibu, tapi secara umum mengenai menghormati orang tua. Selamat mendengarkan. Aku, kamu, kita kan pernah dengar tentang 10 perintah Allah. Apa aja ya? Apakah kalian ingat? Apakah hafal? Ke-1, kedua, ketiga, seterusnya ingat atau tidak? Hormati ayah dan ibumu, perintah Allah nomor berapa? Yang keempat atau kelima ya? Yang kelima itu kan jangan membunuh. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormati ayah ibumu. Jadi, aku pun teringat bahwa soal menghormati orang tua ini sebegitu pentingnya, sampai di dalam perintah Tuhan itu urutannya juga diletakkan sebelum jangan membunuh ya. Sebelum perintah jangan membunuh. Aku juga pernah ingat dari doa Rosario Yesus, salah satu wujudnya disebutkan mendoakan hubungan orang tua dan anak. Keluarga itu penting sebagai landasan di masyarakat. Ini bukan aku hubungkan apa-apa ke dikit-dikit okultisme, dikit-dikit peperangan rohani apa gitu ya. Sebenarnya tentang okultisme atau peperangan rohani gitu, spiritual war, itu adalah bagian dari ilmu rohani teologi itu. Tapi pemberitaan aku tidak ditekankan kepada sisi roh jahatnya ya. Tetapi yang menjadi pusat pemberitaan firman kan sebenarnya keselamatan. Injil yang menyelamatkan, Tuhan Yesus yang menyelamatkan, ya. Maksudnya kalau aku dikit-dikit hubungkan antara misalnya hubungan antara orang tua dan anak itu apakah selalu ada faktor iblisnya yang menggoncangkan, misalnya jadi pada berantem atau misunderstanding atau apa? Ya nggak selalu sih sebenarnya, ada faktor lainnya juga, sebab akibat. Tapi kan sebenarnya kalau manusia pertahanan dirinya, ketahanan rohaninya lebih baik lagi, sebenarnya udah otomatis akan menjauhi misunderstanding tersebut ya. Contohnya aja masalah yang salah satunya nih unsurnya, faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang paling mudah untuk digoncangkan yang jahat sebenarnya secara teorinya, nggak saklek banget, nggak mutlak banget. Misalnya ada kekurangan-kekurangan di orang tua kita. Sebenarnya manusia itu secara pribadi punya tameng untuk membela dirinya. Misalnya orang, atau misalnya roh-roh, bukannya orang. Roh itu bukan orang ya. Misalnya roh itu nyeletuk, roh jahat di alam rohnya, di suara hati kita. Oh dia ini orang aneh ya, orang tua ini maksudnya. Tapi dia gak nyebut nama, cuman ini orang ini aneh. Kalau kita ngangguk aja bilang iya, nah itu kita udah terhasut oleh roh itu. Jangan sampai mengiyakan, mensetujui tipu muslihat iblis itu, supaya iblis itu tidak bekerja lebih lagi. Langsung aja di dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus pergi pikiran negatif ini, misalnya kayak gitu. Gak apa-apa nangkisnya lewat firman juga. Bisa juga pakai kata-kata pribadi sendiri, jadi gak kebawa-bawa pikiran yang negatif.
Misalnya ada sedikit atau banyak orang tua kita itu punya kekurangan ya. Kan di dalam hati suaranya kayak dibikin kepahitan, kalut gitu. Kan orang tuanya begini, faktanya A, B, C. Lalu dibuatnya, roh jahatnya itu membuat manusia mikir-mikirnya ke arah kecewa, kepahitan. Nah, janganlah sampai benih-benih kepahitan itu bertumbuh di hati kita. Harusnya pas udah ngerasa kayak begitu langsung dibuang. Gak disimpan-simpan supaya tidak semakin berkembang. Menjadi orang tua itu sebenarnya tidak ada sekolah khususnya. Hal ini juga udah banyak orang pada tahu ya. Jadi semasih kita muda, selagi masih muda sekali, masih bisa belajar lebih tentang psikologi orang itu gimana. Jadi dari selagi kita masih muda sebaiknya kalau yang mau menikah mempersiapkan diri benar-benar untuk menjadi orang tua yang baik. Misalnya ada kata firman, segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, kita juga jadinya sebenarnya tahu apa yang harus ataupun tidak boleh kita lakukan. Sejauh yang aku pelajari, komunikasi adalah faktor yang amat penting bagi keluarga. Misalnya ada orang tua yang dua-duanya bekerja, ayah ibunya bekerja, anaknya sibuk dengan kegiatan masing-masing ya, jangan sampai kekurangan komunikasi. Kemapanan adalah faktor yang penting juga bagi orang tua yang masih muda. Maksudnya pasangan yang menikahnya masih muda untuk membangun sebuah keluarga. Kalau misalnya punya anak itu kan harus bertanggung jawab, bukan cuman hal finansialnya aja, masa depannya anaknya itu kenapa, gimana, harus dipikirkan baik-baik ya. Misalnya kalau dibilang anaknya tuh berulah, anaknya tuh begini begitu, yang udah jadi orang dewasanya anak itu jadi negatif gitu ya. Misalnya kadang-kadang disalahin pohon keluarga, itu pohon keluarganya gimana sih, atau ada orang yang nyalah-nyalahin gitu yang udah tahu masalah anaknya gitu. Oh ini hukum karma kali gitu ya. Sebenarnya kalau menurut aku ya, sebagai mempelalah, emang ada faktor kayak begitu sih, tapi patahkan aja dalam nama Tuhan Yesus segala kutuk, segala macam hal yang tidak baik gitu. Itu begitu menyelesaikan masalah, mendekatkan diri pada Allah itu begitu menyelesaikan masalah. Kalau misalnya menyalahkan begini begitu tidak menyelesaikan masalah kan sebenarnya. Tidak ada gunanya menyalahkan yang sudah terjadi, karena kan yang masa lalu nggak bisa diulang ya. Aku juga mengingat sebagian besar juga banyak sekali ya santo-santa yang di gereja Katolik sudah dikanonisasi itu berlatar belakang kaum yang sederhana, yang mereka begitu menyukai kehidupan yang bersahaja dan karakter mereka tuh baik semasa hidupnya, bukan pada saat mereka sudah ditetapkan gereja Katolik sebagai santo atau santa, gelarnya kudus gitu, baru jadi baik. Semasa hidupnya itu mereka sudah dikuduskan oleh Tuhan dalam tingkah laku dan perbuatan sehari-harinya. Ya demikianlah renungan audioku ini tentang topik menghormati ayah ibu. Penutupnya mari kita berdoa bersama. Mari kita satukan hati untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa tentang hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Semoga para orang tua di mana-mana dapat mengasuh dan mendidik anak-anak dengan baik dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Semoga anak-anak yang baik juga di mana-mana patuh, taat, turut menuruti maunya orang tua yang baiknya dan berbakti kepada orang tua. Semoga hubungan mereka terjalin dalam kasih-Mu ya Tuhan, bagaikan keluarga Nazaret yang kudus. Jauhkanlah keluarga di mana-mana dari kepahitan, sulit mengampuni, dan kesalahpahaman. Oh Yesus, jadilah kekuatan dan perlindungan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.